Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Jumadi Febriansa dari kelas Perbankan Syariah 4C. Di sini saya akan menjelaskan riba dan jual beli. Di mana video ini bertujuan untuk menuntaskan dari ujian tengah semester dari dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Pak Miskari selaku dosen di mata kuliah tersebut, di mata kuliah Ulumul Hadis. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah riba. Apa itu riba? Riba merupakan tambahan atau secara bahasa ialah ziyadah kalau di bahasa Arab, yang berarti tambahan. Riba ini secara umum adalah melebihkan jumlah pengembalian pinjaman. Riba sangat bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal. Jadi, dapat disimpulkan pengertian riba adalah penetapan nilai tambahan atau bunga yang melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Terus riba ini ada terbagi dua, yaitu riba yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. Terus apa yang membedakan antara riba tersebut halal dan haram? Langsung saja kita bahas. Pertama, riba yang haram. Pada dasarnya mengambil keuntungan lebih dari pinjaman diharamkan oleh sebagian besar agama, mulai dari Islam, Katolik, Kristen, dan juga Yahudi. Masing-masing agama memiliki dalil atau landasan masing-masing. Praktik riba dasarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu, sehingga agama memberikan larangan mengambil tambahan dari pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Praktik pengembalian pinjaman dengan pengenaan bunga dianggap memberatkan di pihak debitur atau orang yang meminjam uang tersebut, apalagi jika dia sedang di dalam kondisi yang sangat menyulitkan. Konteks riba pada zaman seperti ini seperti bunga bank konvensional dan bunga pinjaman, baik itu pinjaman dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan pembiayaan, pegadaian maupun perusahaan peminjaman online. Itu merupakan pengertian riba yang haram. Selanjutnya adalah pengertian riba yang halal. Selain yang haram tadi, ternyata ada riba yang diperbolehkan. Investasi adalah jenis penambahan nilai yang tidak termasuk riba. Investasi adalah transaksi atau usaha yang diniatkan mendapatkan keuntungan berdasarkan nilai jual kembali sesuai kesepakatan yang transparan. Investasi secara sederhana juga bisa diartikan upaya untuk memberikan modal kepada pihak yang lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Terus apa-apa saja jenis-jenis riba? Pada dasarnya riba ini dibagi lagi ke dua jenis, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli, dengan pengertian dan arti yang berbeda. Yang pertama adalah riba utang piutang. Untuk memahami pengertian riba utang piutang, jenisnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu riba qadar dan riba jahiliyah. Riba qadar mengambil manfaat atau kelebihan dengan jumlah tertentu yang disyaratkan kepada orang yang mengajukan pinjaman atau orang yang berutang. Kedua adalah riba jahiliyah, riba yang memberikan ketentuan berupa penambahan pengembalian lebih besar dari pokok peminjaman yang harus dibayarkan karena terlambat membayar utang atau melebihi dari jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah riba jual beli. Sementara riba jual beli ini terbagi juga menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Apa itu? Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl adalah saling menukarkan barang yang sejenis dengan takaran atau nilai yang berbeda. Barang siapa yang ditukar merupakan jenis barang ribawi. Barang ribawi adalah diperjualbelikan tanpa mengindahkan ketentuan syariat, maka menjadi transaksi riba. Selanjutnya adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penunda penyerahan atau penerimaan barang. Barang yang diserahkan atau yang diterima merupakan barang ribawi. Hal ini bisa muncul karena perbedaan antara yang diserahkan pada saat ini dengan yang diserahkan di kemudian hari.
Uh, Lantas apa yang menjadi landasan mengapa riba ini diharamkan oleh Islam? Terdapat beberapa dalil yang mengharamkan riba dalam syariat Islam. Salah satu yang pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya adalah Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Hal tersebut tercantum di surah Al-Baqarah ayat 276, dan yang kedua di surah Al-Baqarah 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiayanya dan tidak dianiayanya. Dan yang ketiga, terdapat dalil di surah An-Nisa ayat 161 yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang yang jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksaan yang pedih. Dan yang keempat adalah hadis dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi dari Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan tersebut? Dan Nabi Muhammad bersabda, yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir, yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, yang keempat adalah riba, yang kelima adalah memakan hak anak yatim, yang keenam berpaling dari perang yang berkecamuk, dan yang terakhir yang ketujuh menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Yang kelima dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan 2 saksinya, dan beliau bersabda mereka itu sama. Mungkin hanya itu materi saya mengenai riba ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke sekian penjelasan saya mengenai riba, dan saya akan lanjutkan dengan materi yang menyangkut tentang jual beli. Yang pertama adalah pengertian jual beli dalam Islam. Jual beli adalah pertukaran suatu barang karena memiliki nilai dengan uang atau alat pembayarnya yang lain yang diakui oleh suatu daerah tertentu. Transaksi yang ditujukan agar mendapatkan produk lainnya guna memenuhi kebutuhan baik bersifat primer maupun sekunder. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bay, yang berarti jual beli. Sedangkan secara harafiah didefinisikan sebagai pertukaran atau mubadalah. Sebutan ini digunakan untuk menyebutkan penjual maupun pembeli sebagai penentu keabsahan dan transaksinya. Selanjutnya adalah rukun jual beli dalam Islam. Rukun jual beli dalam Islam adalah salah satu sektor perekonomian yang memiliki peran penting untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat, baik secara konvensional ataupun digital. Hal ini dapat dilakukan apabila dan rukun sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan jual beli dalam Islam sudah diatur dengan jelas, namun seiring perkembangan zaman, saat melakukan perlu adanya pengkajian ulang dari sumber yang terpercaya agar transaksi yang dilakukan sah. Secara umum, terdapat beberapa rukunnya, berikut alasannya. Yang pertama, barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Yang ketiga, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran yang lain berlaku di suatu daerah. Dan yang keempat, serah terima atau ijab kabul.
Terus apa saja syarat untuk kita melakukan jual beli yang sesuai yang sesuai dengan syariat Islam? Sebelum melakukan jual beli, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut bisa mendapatkan feedback atau saling menguntungkan. Sebaiknya dihindari perkara yang masih sama jika belum terdapat fatwa penguat. Berikut ulasannya. Sebaiknya hindari perkara yang masih sama jika belum terdapat fatwa yang penguat. Yang pertama adalah terkait dengan akidain. Dalam hal ini timbul larangan menyebutkan bahwa jual beli tidak diperbolehkan dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Kegiatan tersebut dapat ditimbulkan kerugian antara satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, syarat pertama adalah penjual dan pembeli adalah orang berakal. Yang kedua, terkait objek pada jual beli konvensional, yang pertama itu harus dapat dimanfaatkan atau yang bermanfaat. Yang kedua, keberadaannya barang harus nampak. Yang ketiga, dimiliki sendiri oleh penjual. Yang keempat, dilarang menjual barang yang bukan milik haknya pribadi secara utuh. Dan yang kelima, diserahkan langsung saat akad. Terus yang terkait dengan siqhat, jual beli ini dilaksanakan tanpa adanya paksaan sehingga kedua belah pihak rela menjalankan hal ini berdasarkan kaidah muamalah antara dim minkum, atau suka sama suka, atau saling memiliki kerelaan. Hal ini berguna untuk menghindari kekecewaan di nantinya. Selanjutnya adalah terkait dengan nilai tukar. Untuk nilai tukar ini, yang pertama dia harus suci, bukan barang najis. Yang kedua ada manfaatnya. Dan yang ketiga dapat dipindahkan atau diserah dan diterima. Dan yang keempat dimiliki sendiri atau yang mewakilinya. Dan yang kelima diketahui oleh penjual dan pembeli. Kalau di dalam jual beli online itu syaratnya ada 3, yaitu penjual harus melampirkan foto produk, dan yang kedua menyertakan spesifikasi secara lengkap, dan yang ketiga menyediakan garansi jika ada kecacatan. Terus menyambung dari materi yang tadi, dihalalkannya jual beli bukan dalam artian semua hal atau semua barang bisa diperjualbelikan. Dalam Islam ada beberapa barang atau transaksi yang diharamkan. Yang pertama itu adalah perjudian, yang kedua adalah praktik riba, yang ketiga adalah ketidakjelasan dalam persetujuan dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang keempat adalah penipuan, kelima adalah pengukuran yang salah atau yang tidak sesuai, yang keenam adalah pencurian, dan yang ketujuh adalah penyuapan. Hal-hal itu tidak dibolehkan dalam agama karena melanggar atau merugikan salah satu pihak. Sekian penyampaian materi dari saya. Maaf jika dalam penyampaian hal ini saya terdapat banyak kesalahan. Kesalahan tersebut datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah semata. Saya Jumadi Febriansa, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.